Shalom, selamat malam rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan juga warga Sinai di tempat ini. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa merayakan, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal Yayasan Sinai dan GPIA Jemaat Sinai. Saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, ibadah, kemudian doa pembukaan Bapak Pendeta Isaka, kemudian nanti ada kata sambutan oleh Bapak Pendeta Titus Lajo, kemudian firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Barnabas Sarsiman, kemudian nanti doa penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jewi Sonda. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan perayaan dan juga ramah tamah. Puji Tuhan. Shalom, kurang semangat. Shalom saudaraku, berikan sorak-sorak pada Tuhan yang sudah berikan kita kesempatan untuk merayakan hari bahagia. Haleluya, betapa hati kita penuh dengan sukacita. Mari nyatakan melalui perayaan Natal malam hari ini, bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, kita akan selalu memuji-muji namanya, karena besar kasih-Nya buat setiap kita, karena besar kuasa-Nya dalam hidup kita. Ada
di mana kami akan sama-sama merayakan hari Natal, yaitu di Yayasan Sinai Jemaat Jepia di tempat ini. Tuhan memberkati setiap yang ambil bagian dalam acara. Tuhan pakai, Tuhan urapi, biarlah melalui pelayanan jadi berkat bagi kami. Engkau juga memberkati hamba-hambamu yang hadir pada saat malam hari ini. Roh sukacita Allah mengalir di dalam kehidupan kami para hamba-hambamu ketika pujian Sinai yang ada di tempat ini. Kami berdoa, jika ada kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tolak, kami perintahkan keluar dari tempat ini. Kami minta kuasa otoritas Allah yang terus yang mengalir dan bekerja pada saat malam hari ini. Dan hambamu yang akan membagikan firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai, biar melalui firman Tuhan disampaikan Bapa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perayaan Natal bersama di Sinai ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang sudah lahir.
kita hormat pilih yang pertama Ketua Yayasan Sinai yaitu Bapak Pendeta Agus Sulaku. Untuk lilin yang pertama Ketua Yayasan Sinai Bapak Agus Sulaku. Silakan. Untuk lilin yang kedua Bapak Pendeta Barnabas Sasana. Anak kudus, Tuhanku, Ketua BPD GPIA Sinai yaitu Ibu Pendeta Jeli Sonda. Untuk lilin yang keempat saya mempersilakan Bapak Pendeta Andreas Nugroho sebagai perwakilan dari Persekutuan Doa Sinai. Untuk lilin yang kelima Bapak Sastra Simbolo sebagai perwakilan dari staf Yayasan Sinai. Selanjutnya untuk lilin yang keenam Bapak Ibu Pendeta Ataida Silakan sebagai Saudara Sejam Jemaat Sinai. Mari kita saat ini sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukurlah untuk kasih karunia yang limpah atas setiap kita. Kita dipercayai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kita bertahan sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena kasih-Nya yang limpah atas hidup kita, sehingga memberi pada setiap kita keberanian percaya untuk bertahan, berperang, dan mengalami kemenangan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan oleh karena kasih-Mu yang melimpah, yang Kau penuhkan di dalam setiap relung hati kami, sehingga mengusir perasaan takut, khawatir, karena kasih mengalahkan rasa khawatir dan ketakutan. Penuhi kami terus dengan kasih-Mu, biar janji penyertaan-Mu semakin nyata,
sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami, siap menolong bahkan membela kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian yang akan mendengarkan suara firman-Mu, agar hidup rohani kami diberkati, yang kami imani akan berdampak luar biasa bagi kehidupan jasmani kami, kesehatan kami, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, demi dan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Untuk melayani malam hari ini, dan saya tidak lebih dari Bapak Ibu semuanya, karena saya hanya dipercaya malam hari ini, besok enggak. Temanya luar biasa Bapak Ibu. Kasih, ya. Kasih mengalahkan takut. Apa sih penyebab takut? Ya. Siapa yang pernah ngalami takut? Tolong angkat tangan. Yang pernah ngalami rasa takut. Yang nggak pernah takut bukan manusia. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami perasaan takut. Nah, kita cari dulu penyebabnya. Ya, siapa namanya lupa saya. Apa yang menyebabkan kamu takut? Pernah takut kan? Apa yang menyebabkan kamu takut? Kita takut, tapi ditanya apa penyebabnya? Nggak ngerti. Sebenarnya perasaan takut itu muncul, itu membuktikan, menandakan bahwa iman kita ini rapuh. Ya, iman kita ini sedang rapuh. Dan lebih baik kita baca dulu Alkitab, sehingga kalau saya tanya Bapak Ibu bisa menjawab. Dan tidak usah takut ya. Pertanyaan malam hari ini berhadiah, boleh ke Korea, boleh ke Korea, boleh ke Australia, tapi beli tiket sendiri. Kan boleh, boleh. Ya, 1 Yohanes 4, saya ambilnya dari 1 Yohanes 4 ayat 18 sampai 21. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih sempurna, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Ini perhatikan, ketakutan mengandung hukuman. Dengan singkat nanti akan saya jelaskan. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di depan saya mengatakan bahwa rasa takut itu muncul ketika iman kita itu sedang mengalami kerapuhan. Ya. Ada satu goncangan iman yang membuat kita ini rasanya itu kurang percaya kepada Tuhan. Maka gak heran banyak orang mengatakan jadi Tuhan nenek tenang orang. Halo? Ya, pernah gak ngomong gitu? Tuhan sebetulnya ada enggak sih? Kalau ada kenapa gak bela saya? Mungkin ada kasus keluarga yang KDRT misalnya. Nah, si istri itu mungkin menjerit, ya, karena dia sudah nggak tahan lagi. Tetapi semakin dia menjerit kepada Tuhan, suaminya itu semakin ganas. Sehingga muncul, Tuhan itu ada enggak sih? Mungkin ada seorang hamba Tuhan sekalipun ketika ada satu kebutuhan finansial, kebutuhan uang, dan dia sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan, ternyata luput. Sehingga dia pun muncul satu pertanyaan, Tuhan ada enggak sih? Ya, ini. Lalu yang kedua, kenapa kita itu takut? Karena masalah yang bertubi-tubi datang, beruntun. Masalah satu belum selesai, masalah berikutnya. Ya. Mungkin tadi kemarin saya pelayanan, ada satu karyawan teman saya ngomong gini, Pak Barnabas, saya tadi diberkati dengan pujian yang Bapak bawakan. Aku punya Tuhan yang besar. Ya. Kenapa? Dia divonis dokter kena kanker paru-paru. Padahal dia bukan perokok, seorang wanita divonis kanker paru-paru. Saya ngomong gini, itu kan laborat mengatakan demikian, dokter mengatakan demikian, fakta mengatakan demikian. Dan sekarang imanmu bagaimana? Kenapa saya ngomong begitu?
Karena ada orang yang curhat sama saya tentang rumah tangganya. Pak, ini jalan satu-satunya harus cerai, Pak. Kenapa? Kamu ingat sumpahmu di antar Tuhan, di depan hamba Tuhan, jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan. Bahwa kamu akan bersama dengan dia sehidup semati, melewati masa sulit, masa bahagia bersama-sama. Kenapa? Harus cerai, Pak. Mesti beda ya. Iya. Oh, kamu dia sudah punya pacar, coba belum. Kayak orang-orang jadi takut cakap. Ini konsultasi tidak pendeta loh itu, orang sembarang. Yang kedua, malam hari ini Bapak Ibu, yuk kita berani menghadapi itu. Amin. Ya, harus berani menghadapi itu. Saya ini kalau persekutuan alumni selalu bersama-sama dengan para janda. Bu Nani, Bu Yulia, Bu Yulia tadi tuh, Bu Yulia. Mbak Ruth ya, Mbak Ruth bukan janda, tapi foto nggak janda. Terus apa lagi? Bu Nani, Bu Susana, ya. Mereka aman di mobil saya. Aku nggak pernah toya-toya. Ya, Mbak Ruth ya. Keluar nih jenengan mawon nggih, Om. Ya. Mulai perjalanan jauh mulai tak jajak gesek. Yo, apa bakso luwe mboten? Dereng lho, Om, dereng luwe ya wis sama. Tapi tak jajak gesek nek bakso nyaman, ya. Mereka merasa nyaman. Ya. Dia tidak mau menurut yang lain, mau menurut saya aman. Aku kan dulu di bensin yo mau. Pernah tuh janda-janda itu ngumpulin kolektor buat saya. Pak Bas ini buat beli bensin, karena saya cerita nggak punya uang. Mereka inisiatif. Oh, yang butuh bensin ya aku jadi lah. Masa boleh tak berbagi lagi. Makanya aman, senang ya aku. Tapi jangan berharap istri mati loh ya. Jadi berani menghadapi apapun masalah. Amin. Pak Liti bagaimana? Ya, puji Tuhan. Rasanya khotbah hari ini benar-benar menjawab apa yang menjadi pikiran kami, perasaan kami pada beberapa hari ini. Pertama, saya berterima kasih kepada Tuhan yang mengingatkan saya tentang beberapa hal, khususnya tentang umur itu sudah tua. Kemarin karena kemurahan Tuhan, saya jatuh dari atas. Iya, karena penghamalan itu masih ngurusin lampu yang lagi harus diurus ya. Ya, puji Tuhan, ya karena kemurahan Tuhan juga saya masih saya tidak ada sesuatu pun yang hilang ya. Terus yang kedua, terima kasih kepada Tuhan bahwa dalam pelayanan kami ini sudah berjalan hampir 34 tahun dari tahun 91 dan Pak Barnabas juga tahulah sama-sama kerengnya dulu ya Bang Terbang sama-sama. Tapi saya berterima kasih, bersyukur karena memiliki ya untuk istri yang luar biasa yang selama ini kami ya di dalam berbagai masalah kesulitan atau medium ya selalu menjadi istri yang terus memberikan saya dorong, menjadikan saya kuat, menjadikan saya bertahan di dalam pelayanan dan dalam Tuhan. Juga bersyukur untuk anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, ya di mana mereka ya biar mereka tumbuh menjadi anak yang baik, yang terus nanti menjadi soko guru juga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu dia bersyukur, dia berterima kasih kepada teman-teman yang mau ikut melayani bersama-sama dengan kami sampai hari ini, kesetiaan, kejujuran, ketekunan mereka, segala yang mereka lakukan pasti kami percaya Tuhan akan mengembalikan kepada kalian semuanya. Dan puji Tuhan, kenapa saya sampaikan bahwa pelayanan ini sudah berjalan sampai 34 tahun dan tahun 91 kami memulai pelayanan ini dengan berbagai kesulitan, masalah, kebaikan Tuhan terus dinyatakan sehingga akhirnya sampai pelayanan ini ada dan yang akhirnya Yayasan Sinai bisa berdiri.
Rupanya setelah kejadian kemarin itu saya mengamati bahwa gedung ini sudah membutuhkan renovasi. Ya, betul, kami serius. Doa Pak Barnabas, kami serius. Pergumulan ini serius buat kami. Dan saya percaya Tuhan pasti akan segera memberikan jawaban. Bangunan ini harus direnovasi karena sudah 20 tahun udah banyak yang mulai. Kalau cara ini usuknya memang masih mungkin menggunakan kayu bakir lah ya. Tapi ini kan hanya menggunakan kayu ini, jadi hanya terus banyak mulai keropos. Nah itu yang saya kemarin menyadari bahwa saya bilang ini harus berdua sama timbul di atas. Ini sudah keropos-keropos hati-hati timbul. Saya suruh timbul hati-hati, saya malah yang jeblos ke bawah. Untungnya di situ ada kursi, biar tumpuan kursi itu mantap di situ, saya jatuh pas di atas tumpuan kursi itu. Tapi saya percaya bahwa itu adalah perlindungan Tuhan yang membuat saya sehingga tidak cedera sedikit pun di dalam pelayanan. Artinya bahwa kami membutuhkan terus dukungan doa supaya nanti ada cara Tuhan, ada berkat Tuhan. Karena percaya dari awal pelayanan ini memang hidup berjalan, dimulai dengan iman, berjalan dengan iman, dan sampai hati-hati, sampai kapanpun dia akan terus berjalan dengan iman. Sehingga kami bisa merasakan bagaimana Tuhan memelihara kami di dalam meneruskan pelayanan ini. Teman-teman di tempat ini, semua teman-teman Bapak Tuhan juga tahu ya, khususnya Pak Barnabas sangat tahu juga ini karena dulu rumahnya berdekatan, sampai sekarang juga berdekatan gitu ya. Sehingga akhirnya beliau itu sangat kenal. Saya baru pas tadi bilang omongan Bobi baru di Arsang itu, iya kami bersama-sama waktu dia duduk di depan bersama dengan saya ngomong seperti itu. Ya ngomong bahwa itu lah, karena dia kan makin hari makin maju, jadi nanti kalau makin diberkati kan masih makin sombong, makin lupa sama orang. Itu bahasa juga ini mesti nggak sesini udah lupa ya. Nah, puji Tuhan. Jadi sekali lagi cuma dalam pelayanan ini, apapun yang sudah terjadi sampai hari ini, semua pelayanan terjadi karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun dari karena kami merasa kami sanggup mampu kuat dan lain-lain, tidak ada. Dan terus terang apa yang sedang terjadi hari waktu-waktu ini, Tuhan itu luar biasa. Pasien yang diantar ke sini semua dalam 1 bulan ini udah berapa, hampir 10 orang itu yang nggak bayar semua, nggak bayar semua. Banyak orang yang nggak bisa memberikan sumbangan sama sekali. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Itu kami pegang teguh bahwa Tuhan pasti akan terus melanjutkan pelayanan ini sampai pada akhirnya, dan Tuhan akan terus melakukan segala sesuatu untuk kepentingan pelayanan, khususnya untuk merenovasi gedung ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu
kami yang sungguh luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat dan sangat dahsyat Tuhan. Engkaulah yang memberikan kepada kami roh keberanian, segala roh-roh ketakutan, roh kecemasan, apapun itu Tuhan, kami percaya saat ini pun Engkau telah singkirkan dari dalam kehidupan kami. Kami akan memperoleh kemenangan gilang gemilang di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami roh pengampunan. Kami saling mengampuni Tuhan. Mungkin kepada saudara kami, teman kami, keluarga kami. Karena itulah ya Bapa, ketika kami menjadi anak-anak-Mu, kami pun harus seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan akan tertanam, bertumbuh, bahkan akan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah senantiasa Engkau terus akan memberikan pembaharuan yang baru di dalam setiap hati kami. Dan kami percaya ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, ada satu perubahan yang dahsyat yang luar biasa Tuhan. Kami datang membawa segala masalah kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini membawa segala beban-beban apapun, ketakutan, kecemasan Tuhan. Ketika kami keluar sebentar, kami memperoleh kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Yayasan Sinai di tempat ini. Engkau lihat Tuhan pergumulan-pergumulan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya biarlah rancangan Tuhan, rencana-Mu lah yang terjadi Tuhan. Engkau akan menolong. Bahkan Tuhan, kami yakin dan percaya apapun yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itulah yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, khususnya di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biarlah kasih-Mu Tuhan akan senantiasa mengikat kami. Kami tetap ada satu di dalam Tuhan. Berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih. Sidang jemaat, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya damai dan sejahtera, kasih Allah yang akan memerintah di dalam kehidupan kita, persekutuannya yang manis bersama dengan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sebentar. Kita akan menyaksikan persembahan dari keluarga besar Yayasan Sinai.
Sisi satu. Sudah janji bareng. Kalau yang besar 50 ya. Kalau yang tadi 5.000 ini 10.000. 10.000 ditolak. Tolak ya? Iya. 10.000 double telur. tidak menerima tawaran.
seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembaga yang mau Dia dalam kata hidupku. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Seperti langit biru, demikian tinggi kasih
Udah nak? Makasih untuk anak-anak cucu-cucuku yang cantik-cantik. Mana cucunya mau Mak? Kok enggak salah makasih ya? Iya. Ini apa namanya? Kejutan aja sih. Seharian ini saya dicuekin, kayak didiamkan. Saya bilang orang pakai bodo amat, saya bilang begitu. Ya, saya bilang Mama nggak dikasih kado biarin aja, Mama nggak diapain biarin aja. Yang penting saya sudah beli buat dia, buat Pak itu sudah. Saya sudah berikan duluan buat dia. Ya, terima. Kenapa? Kurang cukup. Bapak Ibu sekalian, nanti jangan pulang dulu ke daerah Matama ya, masih baru setengah 9. Jadi tentang lagu tadi, kenapa saya harus umumkan seperti itu begini? Karena ada beberapa lagu yang sudah saya masukkan di YouTube dan sering kami nyanyikan. Kau Allah yang besar segala pujian dan juga hormat. Kami nyanyikan selalu itu puji-pujian penyembahan. Tiba-tiba ada yang japri begini, Warta, itu lagumu ya? Lagu mana? Lagu saya itu ada beberapa di YouTube. Saya bilang ada 7 atau 10. Itu segala pujian dan juga hormat. Saya bilang ya punya saya. Apa iya? Bukan yang punya orang. Saya bilang Bapak, tanya aja anak-anak tahu kapan itu saya karang, saya sedang ngapain. Semua lagu-lagu saya ada 31 lagu itu real semua saya ciptakan dari hati saya yang sedang kasmaran dengan Tuhan. Jadi saya karang ungkapan saya dengan pujian kayak tadi itu saya karang hanya sebentar. Saya bilang kalau selama ini suka nyanyi lagu-lagunya orang sih, saya kan bisa buat. Jadi saya buat dan mereka nyanyikan dan itu buat saya dalam lagunya. Ini puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi siapapun kita hamba-hamba Tuhan, kita punya talenta masing-masing dan kebetulan saya seorang penjaga yang suka mengarang lagu, suka menyanyi. Ya itu saya salurkan. Jadi saya tak pernah stres. Kalau saya udah mulai tegang, saya ingat sesuatu apa ya? Saya kepak, saya ngarang lagu. Saya di udara pun saya ngarang lagu. Ada lagu saya ciptakan waktu saya di atas pesawat. Saya bilang, apabila matahari mulai bersinar, betapa indah ada di awan-awan. Aku bagaikan ada di awan dalam kerajaan. Banyak sekali lagu-lagu yang saya karang. Kalau Bapak Ibu kan tidak mau buka YouTube-nya, Pak jadi nggak tahu di sini. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sering kali ya Ibu Jeli ya, khususnya orang-orang GPI sering kali barat nongkrong di Galabo. Mungkin berpikir gini, Bu Arta ini kok sering kali ke Galabo ya, duniawi sekali dia, sangat duniawi. Itu kata orang terserah. Tapi saya yang tahu maksud saya apa, tujuannya ke sana. Anak-anak saya juga mereka sudah tahu ngapain sih saya ke Galabo. Selain saya nyanyi, memang saya nyanyi lagu sekuler ya, nggak bisa nyanyikan Allah Maha Besar, kabur mereka. Ya, kalau saya nyanyikan lagu-lagu seperti itu mereka lari. Paling kadang-kadang saya nyanyikan katakan salahku padamu. Nah itu mereka suka. Nah akhirnya selama bertahun-tahun saya ada di Galabo, kurang lebih 600 anak kami rehab jalan narkoba. Nah berikutnya lagi mereka tahu saya pendeta karena saya bilang saya ini pendeta, saya nyanyi, mereka bilang pendeta gaul. Jadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya terbuka peluang tanggal 26 seluruh pedagang yang ada di Galabo dan sekitarnya dan para artis yang pulak balik mengisikan dan ada Natal di sana, mereka bikin Natal, saya diundang khotbah di sana. Mereka bilang Ibu Arta itu pantas jadi pendeta kami. Artinya jangan terlalu suka menghakimi orang. Kalau saya kelihatan pakai celana pendek kadang-kadang ke Galabo nyanyi lagu aku tak sengalah terima mundur timbang loro ati. Tak ewang kowe wis lali ora bakal bali. Umpamanya begitu. Suara saya terlalu mahal menyanyikan di sini. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Anja, terima kasih untuk semua anak rohani. Terima kasih Pak Yaya.
rekan-rekan hamba-hamba Tuhan terima kasih, dan Tina terima kasih, semua saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau Pak Yesus bilang memang tempat ini sudah mulai harus direnovasi, dan ada banyak hal kejadian-kejadian yang di luar dugaan kami. Tuhan kirim ke sini, ada seorang hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, anak Tuhan, tiba-tiba datang ke sini, lihat ke belakang 3 hari 4 hari lalu, video semua apa yang kami butuhkan mereka sedang share ke luar negeri dan juga ke beberapa orang, tapi kami nggak mau berharap manusia. Kalau itu jadi ya maka jadilah, kalau tidak ya sudah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.